Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Nuril. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani dengan Mas siapa namanya? Saya Alek. Saya dari UIN Said Ali Romadhon Tulungagung. Saya di sini sebagai narasumber. Yeah. Dengan Mas Alek selaku narasumber yang akan bercerita tentang bagaimana sih investasi bagi pemula itu. Bisa dijelaskan Mas, bagaimana supaya pemula itu bisa berinvestasi dengan mudah gitu. Saran saya ya mungkin untuk pemula itu bisa baca-baca dulu buku-buku tentang investasi. Contohnya The Legend Investor itu bisa dibaca dulu. Terus cara analisis saham yang proper itu gimana. Terus kita bisa cari-cari di YouTube, mungkin di buku-buku lainnya. Selain itu kan pasti kalau investor itu mikir kayak pasti banyak kendala juga ya Mas. Bagaimana sih supaya kita itu bisa menghindari kendala-kendala itu supaya itu menjadikan kita peluang kalau investasi itu sangat bermanfaat gitu loh untuk kedepannya nanti. Investasi yang pertama menurut saya yang paling penting itu ya, Iya. itu investasi leher ke atas. Bisa dijelaskan nggak Mas? Gimana itu maksudnya? Yaitu maksudnya kita sering baca buku, cari pengalaman, terus pokoknya sering baca aja. Kita terjun di dunia investasi itu hal apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu mental, Iya. psikologi. Ya mungkin kalau di trading itu money management, terus itu aja. Bagi pemula itu sebaiknya kalau kita berinvestasi menanam saham itu di perusahaan yang seperti apa sih Mas? Kriteria perusahaan yang baik itu secara fundamentalnya itu bagus. Misal secara fundamentalnya itu gimana? Value perusahaannya itu besar. Iya. Yang pertama, yang kedua cash flow-nya itu bagus. Itu sih yang penting hanya dua itu. Terus memilih perusahaan yang baik itu gimana? Kalau menurut saya itu perusahaan yang baik itu tidak banyak hutang. Pertama, yang kedua itu tidak selalu perusahaan yang besar. Misal seperti Unilever kan itu perusahaannya besar, tapi kalau sahamnya kan turun terus ya, itu kan kurang baik untuk investasi. Nah, seperti BPJA kan perusahaannya juga besar, tapi diagram sahamnya itu kan naik terus dari tahun ke tahun. Seperti di krisis 2008 itu kan semuanya turun, saham itu semuanya turun. Tapi kan itu di BPJA itu tidak terlalu signifikan, kan? Itu bisa diberikan opsi lah untuk BPJA. Jadi lebih baik memilih perusahaan yang rating investasinya itu lebih tinggi gitu ya Mas. Selanjutnya ada lagi nih, jika kita berinvestasi terus kita mendapatkan keuntungan, itu sebaiknya kita simpan dulu atau langsung kita gunakan sih Mas? Investasi itu kan kita harus tahu kapan kita masuk. Yeah. Misal kita beli BCA di 500, kita mau keluarnya itu harga berapa? Misal kita keluarnya harga 800, berarti kita harus konsisten. Semisal harganya anjlok sampai ke 500, jangan dijual dulu. Kita harus nunggu sampai ke harga 700. Dan outnya kapan? Tadi kan outnya gimana? Terus masuknya gimana? Masuknya kan di harga 500 tadi misalnya. Terus kita keluarnya ada di 700. Ini misal. Kalau semisalnya harganya anjlok terus sampai 300, itu kita harus konsisten. Peraturannya gimana? Aturannya semisal kita
Kalau cut loss sampai ke 200 harganya, kita harus ke 200, kita harus di cut loss. Jadi intinya itu kalau misal turun itu tidak jauh banget gitu ya mas? Iya, harus ada plannya. Plannya gimana, mau turunnya di 200, plannya sampai mana, keluarnya harus di planning dulu. Kalau nggak ada planning nanti bisa habis itu. Oke, lanjut kita tanya-tanya dari Mas Alek ya. Mungkin di sini Mas Alek memakai jenis investasi jenis apa? Saya lebih ke arah kripto. Kripto. Ini bisa dijelaskan Mas, kripto itu seperti apa? Kalau kripto itu seperti misalnya mata uang yang digital ya Mas ya. Seperti koin, seperti Bitcoin, terus Ethereum, terus ada lagi banyak sih ya. Itu bisa buat investasi juga, karena returnnya juga sangat lebih besar ya. Misal di 2009 lalu itu Bitcoin itu kan harganya 1000 Bitcoin kan hanya bisa membeli 2 pizza dulu di Amerika Serikat. Dan sekarang bayangkan saja 10.000 itu berapa dikalikan 1 Bitcoinnya saja itu bisa, sekarang itu setahu saya itu hampir 800 juta ya, 1 Bitcoin. 1 Bitcoin. Bayangan dikali aja sampai 10.000 itu berapa? Hampir lebih satu kan Ya, kan kartunya kan sangat besar ya. Iya. Dulunya segitu kan hampir puluhan ribu persen. Iya. Nah, itu untuk investasi juga bagus, tapi gimana ya, terlalu volatile. Volatile itu misal harganya cepat naik cepat turun gitu, itu terlalu volatile. Untuk mental yang kuat juga gak apa-apa. Berarti ada risiko yang cukup apa? Lebih besar resikonya di kripto itu lebih besar. Misal kita resiko di saham sama di kripto itu beda. Bedanya apa Mas? Lebih besar di kripto. Kalau kripto kan bisa naik puluhan ribu persen kan. Kalau di saham kan mungkin 1 bulan mungkin 100% itu bisa. Tapi kan nggak semua saham, tapi lah di kripto itu hampir semua. Kalau Bitcoin naik itu hampir semuanya rata-rata naik. Ngomong soal trading, bedanya trading sama investasi apa? Kalau trading itu bisa mungkin 1 hari 2 hari itu bisa kita ambil profitnya. Kalau investasi kan itu bisa lama ya, mungkin tahunan, mungkin juga minimal tahun sih menurut saya. Dan investasi itu harus memerlukan uang yang besar. Misal kita punya uang 1M, kita tinggal investasikan di mana. Kan kalau returnnya 20% kan itu lumayan, jadi bisa 200 juta. Iya. Iya 200 juta kan. Kalau cuma modal 10 juta terus kita dapat 20% kan hanya 2 juta. Mungkin nggak kita 2 juta itu hidup untuk 1 tahun, kan nggak mungkin. Jadi solusinya itu menurutku, kalau uangnya masih kecil mungkin bisa trading dulu sih. Mungkin uangnya 10 juta 100 itu mungkin masih bisa trading. Kan kalau trading kan yang didapatkan banyak orang kan kalau loss kan langsung habis dedes, Iya. langsung boncos kayak gitu. Iya. Itu seperti apa Mas? Kalau menurutku ya Mas ya, kalau kita tahu tentang manajemen, terus psikologi kita juga bagus, terus cara analisa teknikal dan fundamentalnya juga bagus, terus bisa pakai support resisten, itu cukup menurut saya untuk menjadi seorang trader. Bukannya sih juga ya kayak pakai trading. Kalau trading menurut saya lebih susah ya. Kalau investasi mungkin cukup kita analisa fundamental itu udah cukup sih menurut
kecil itu kita mengalokasikannya lebih ke trading atau ke investasi? Kalau menurut saya itu ya kedua-duanya bisa. Kalau investasi, misal kita punya uang 10 juta, Ya. kita investkan ke salah satu matriks atau bagian-bagian dari investasi itu, misal saham, reksadana dan lain sebagainya, itu mungkin bisa. Itu bisa, tapi kan tentunya kecil mas. Iya. Itu kan kalau buat hidup di kota kan nggak mungkin ya, misal returnnya cuma 20%, uangnya 10 juta kan cuma 22 juta toh. Iya. Kan mungkin susah. Terus kalau trading itu mungkin kalau hanya 5% satu bulan itu bisa. 5% dari 10 juta kan mungkin 500.000 satu bulan bisa sih mas. Cukup bisa sih kalau di gitu, atau di forex mungkin lebih mungkin lagi untuk 10 juta 5% atau 50 pips ya. Kalau di forex kan pips buatnya. Terus buat Masnya sendiri trading itu seperti apa sih mas? Trading itu menurut saya investasi jangka pendek sih. Kita analisa secara teknikalnya gimana, terus fundamentalnya gimana, terus kita jaga manajemennya gimana. Mungkin itu sudah bisa untuk kita trading. Kita harus, oh iya satu lagi mas, kita harus punya plan. Itu aja. Mungkin lah kalau analisis teknikalnya itu kita bisa pakai chart pattern, mungkin Fibonacci itu bisa, terus MACD untuk indikatornya. Masih banyak lagi sih kalau analisis teknikal. Kalau fundamental, fundamental di salah satu instrumennya mungkin di saham itu ya saya kurang paham kalau di saham. Tapi kalau untuk di kripto ini saya lebih pakai misalnya fundamental itu baca white paper, terus kita analisa lebih dalam tentang koin apa yang mau kita Berarti buat alat-alatnya sendiri itu lebih kayak membaca grafik itu untuk analisis teknikal kayak gitu. ya. Itu ada analisis teknikalnya bisa tadi saya bilang kan, Fibonacci itu bisa, MACD, terus yang banyak lah mas. Mungkin tanggapan sampean terkait apa trader-trader pemula yang sering bocor sebenarnya mas? Menurut saya tahun pertama itu tahun paling susah. Nah, Harus banyak belajar lagi, gagal, belajar lagi terus mas. Nggak selalu harus benar, tapi minimal pernah belajar terus lah. mindset of apa yang dipakai buat seorang trader? Mungkin maksudnya mas itu mindset yang harus Ya. ada kalau untuk seorang trader ini. Ya kayak gimana ya, saya punya mindset jadi seorang trader itu harus gini. Mindsetnya harus gini. Mungkin kalau masalah mindset maksudnya kita harus tahan banting. Kayak kita berbisnis, menurut saya itu pekerjaan seorang trader itu seorang pebisnis. Karena apa, kita kan juga dagang. Iya. Kita beli di harga rendah, kita jual di harga lebih tinggi kan, gitu. Kita ya harus mempunyai mindset seorang pebisnis. Misal pebisnis itu harus bagaimana, ya tadi itu sudah mengikuti, tapi kan di instrumen yang berbeda. Itu aja sebenarnya. Terus kalau pengetahuanku sih, tapi kan saya nggak begitu kan terkait trader. Terkait bui sama sell itu Ya, apa penempatannya bui sama sellnya itu seperti apa? penempatan bui sama sell. Iya, terkait kayak kita kan membaca analisis terkait grafiknya. Nah, Iya. ada saatnya kita bui sama Sell. sell. Nah, itu seperti apa? Kalau mungkin di kripto atau forex kan itu bisa, guys. Itu biasanya
teman-teman itu nyebutnya itu futures. Terus Iya, atau apa? Investasi berjangka. ya. Kan kita bisa sell atau bisa buy. Bisa kita analisa ya, analisa suatu apa instrumen misal Bitcoin. Bitcoin itu kita analisa mau naik kita bisa buy, terus kita bisa sell kalau kita analisisnya harga itu akan turun. Itu gimana sih kok bisa sell, kok bisa buy? Nah, yang itu Sama saya kan ya gitu. Iya, yang itu lagi. Kenapa kok bisa begitu gitu? Kan namanya apa? Investasi berjangka ya. Iya. Apa yang juga lupa intinya itu. Kenapa kok bisa buy sama sell? Misal kita sell, kok bisa sell nih mas? Nah itu baik. Sistemnya gini. Misal kita mau ini ya, mau sell. Ini harganya misal di 900, Iya, 900 ribu. Iya. Terus kita analisa sampai turunnya itu sampai 800. Jadi kita bokeh dulu harganya di 800 ini. Oke, berarti kita belinya itu beli sama beli itu sama apa enggak? Enggak, misalnya kita kan analisanya sell tadi. Ya, harganya sekarang di 900. Iya, 900. Kita analisa di sampai turunnya itu sampai di 800. Oke. Nah, kita booking dulu di 800. Oh, setelah turun itu. Enggak. Saat Misal harganya ini 900 sekarang ya, Mas. Sekarang 900. Iya, iya, sekarang. Sekarang terus nanti dianalisa sampai 800 Mas ya. Nah, kita ya booking gitu Mas. Kita nanti dari selisih 900 ke 800 kan selisihnya 100. Iya. Nah, itu keuntungan kita, keuntungan sell. Begitu. Ya, Kalau seperti itu Mas. yang belinya Kalau yang banyak ya sama aja. Kita analisisnya naik, kita belinya di 800, terus naiknya sampai 900 kan ada selisih harga toh. Ya kayak kita beli mobil lah, beli apa barang itu kita jual lagi kayak gitu mas. Misal beli Aqua 3.000, cuma jual 4.000 kan kita untung 1.000. Gitu. terus buat masnya sendiri pakai strategi apa buat trading ini? Kalau di kripto itu saya menggunakan SMC, Smart Money Concept mas. Jadi kita pakai supply and demand-nya pasar, kita nanti tentukan harganya di mana sampai di mana, kita bisa masuk ke pasar dengan timing yang tepat. Itu aja mas kalau saya. Untuk itu korek mungkin saya pakai chart pattern. Pattern itu kayak pola tertentu yang selalu diulang terus, kita gunakan itu untuk melakukan buy dan sell. Kayaknya pakai dua strategi aja. Kan setiap instrumen kan berbeda cara. Begitu. Kalau saya begitu ya, mungkin teman-teman yang lain nggak tahu itu seperti apa caranya. Terkait strategi trading itu ada berapa sih mas sebenarnya? Sebenarnya banyak mas ya. Mungkin ada ICT, terus SMC, terus ada chart pattern, ada stick pattern, terus mungkin juga ada ABC, strategi ABC. Ngerti nggak ABC itu mas? Belum paham ya? Iya. Asal hijau close, Apa? asal hijau close, asal biru close. Itu gimana itu? Itu misalnya kita profit sedikit langsung kita take profit gitu loh mas. Langsung di-cut gitu? Enggak langsung di take profit, langsung diambil uang itu. Oh kayak gitu ya. Mungkin naik 1% kita untung langsung diambil gitu mas. Itu kan nggak tahu kita keluarnya di mana, masuknya di mana kan itu orang lah, strategi orang ngawur ya. Berarti naik dikit langsung Diambil, kalau terjun dibiarin aja ya udah habis lah uangnya. mulai trading dari tahun berapa? Kalau saya itu belajar trading itu kenalnya trading itu pas 2019 pas hitsnya binomo itu mas. Senang ngerti kan binomo? Oh yang saman siapa Ya, itu ya? itulah. Ketangkap polisi itu ya?
tahu itu dari situ. Kan suka flexing kan, jadi kan saya tertarik terus mulai belajar lah trading itu. Saya mulai belajar 2019, saya masuknya 2020 ke saham dulu, terus pindah ke kripto 2021, terus 2022 ini 2022 kemarin itu pindah di forex. Untuk trading mulai itu kira-kira Oke. Lanjut ya. Untuk Maya sendiri, saran buat trading pemula itu uang berapa dulu Mas? Biar nggak sering-sering boncos kayak gitu. Kan biasanya setiap anak kan iseng-iseng belajar, aku ingin ikut-ikutan gitu kan. Iya. Nah, tapi nggak tahu nih boncos, tapi nggak dapat gitu. Tak menurutku Mas ya, untuk orang yang baru belajar mau itu investasi, mau menjadi trader itu menurut saya lebih baik modal yang paling kecil dulu, sekecil-kecilnya. Misal kita punya uang 1 juta, kita buat trading itu misal 1 juta aja, 1%-nya aja, jangan terlalu banyak. Karena apa? Untuk belajar itu kan kita harus mungkin gagal, yang pasti itu gagalnya dulu ya. Untuk selesainya kan nggak langsung selesai, kan nggak mungkin Mas ya. Iya. Harus melewati kegagalan itu dulu. Mungkin menurut saya pakai uang yang minim banget aja Mas, nggak usah uang yang besar kayak Alvin, minim mungkin, paling minim. Mungkin ada saran buat teman-teman yang baru pemula